Shalom, shalom bagi saudara-saudara kami dalam gereja. Shalom bagi saudara-saudara kami yang ada di dalam rumah. Sekarang kita beribadah. Sudah siap semuanya? Pasti sudah siap. Dan didampingi orang tuanya. Kalau belum ada orang tuanya sibuk masak, panggil sebentar untuk mendampingi adik-adik dan kakak-kakak. Sekarang hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu, harinya beribadah buat Tuhan. Oleh karena itu hari Minggu lebih awal bangun, ya, mandi, siap dan untuk beribadah. Terima kasih buat kita semuanya. Ayat hafalan kita sudah diambil. Ada yang hafal? Ayat hafalan kita pada bulan ini tertulis pada Yosua 24 ayat 15b. Udah hafal ya? Yang belum hafal siapkan dulu Alkitabnya, baru kita masuk dalam ibadah. Ya, sekali lagi Inang sebut Yosua 24 ayat 15b. Itu perjanjian lama, perjanjian baru anak-anak? Perjanjian baru. Perjanjian lama? Perjanjian lama, ya. Perjanjian lama, ya. Ada yang bilang perjanjian baru? Bukan, perjanjian lama. Oke, sebelum kita beribadah, mari kita serahkan jiwa dan raga kita kepada Tuhan kita yang hidup. Ayo kita berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Mari kita bernyanyi. Ayo adik-adik kita bernyanyi. Kalian semua berdiri. Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siapa? Suci, suci, suci untuk selamanya dinyanyikan malam surga. Ayo anak-anak dalam sikap berdiri dan sikap berdoa kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pada minggu ini di dalam ibadah kita yaitu tertulis pada Tita keempat. Semuanya
Kita sama-sama mengucapkan yaitu titah keempat, hukum yang keempat. Kita sama-sama. 1, 2, 3. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk melakukan hukum tersebut. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Ayo adik-adik kita bernyanyi lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah semuanya bernyanyi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Marilah kita serahkan segala dosa kita, karena Tuhan itu adalah Maha Pengampun. Dan segala yang kita lakukan kesalahan kita, mari kita serahkan hanya kepada Tuhan kita yang Maha Pengampun. Mari kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel kita atau ayat hafalan kita pada bulan ini, sekarang bulan apa? Semua anak-anak kami sudah tahu, yaitu tertulis, anak-anak kami sudah sebut di dalam rumah. Betul, Yosua 24 ayatnya yang 15b, yaitu ada yang hafal ya? Ya, sekarang kita sama-sama. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, sekali lagi kita sama-sama. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian ayat hafalan kita pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Sama-sama kita,
Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Bernyanyi dulu ya kakak ya. Nyanyi kakak. Ya, kita bernyanyi dulu sebelum kita melakukan pengakuan iman kita. Ayo kita bernyanyi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi kita nyanyikan, siapkan hati pikiran. Ada satu sobatku, bangkit berdiri adik-adik, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ada pengumuman kakak? Masih seperti biasa adik-adik, ayo ajak semua kawan-kawannya untuk ikut ibadah online di rumah masing-masing. Ya, ibadahnya sekali seminggu. Tapi masa sedikit sekolah minggunya?
Ayo ramai-ramai, ajak kawannya kiri kanan yang ketemu di jalan. Nanti sekolah minggu ya, online ya, di rumah masing-masing ya. Oke adik-adik, kakak tunggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita bernyanyi ya. Untuk mengumpulkan persembahan kita. Dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta Raja, Mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan khotbah dari Inang Marbon. Yuk anak-anak. Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mampirlah mendengar doa kami Bapa yang akan kami naikkan di pagi hari ini dalam rasa syukur kami oleh karena pemeliharaan Tuhan kepada kami semua. Kami rindu mendengar firman-Mu Tuhan. Dalam kerinduan kami bertemu dengan Engkau melalui firman-Mu pagi ini. Berkati kami semuanya Tuhan, supaya kami dapat mendengar dengan baik, meresapinya di dalam hati kami, sehingga dalam resapan hati kami Tuhan, kami dapat pula menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami yang kami naikkan doa kami ini Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan satu lagi, salam sehat selalu. Bagaimana adik-adik? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau sudah siap, yuk dibuka Alkitabnya. Ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru. Kitab keempat dalam Perjanjian Baru, kira-kira masih ada yang ingat enggak ya? Oh pasti dong kan. Kalau yang besar-besar sudah hafal tuh kitab keempat dalam Perjanjian Baru. Itu adalah Injil Yohanes. Yuk dibuka Alkitabnya, Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-12
sampai dengan ayat yang ke-19. Sudah dapat semuanya? Inang baca dari sini pelan-pelan. Lambat maksudnya. Judulnya Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian firman Tuhan, adik-adik. Kisah yang tertulis dalam Alkitab yang sudah kita baca tadi, judulnya Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dielu-elukan artinya apa ya, Nang ya? Dielu-elukan itu artinya disambut dengan baik sambil bersorak-sorai. Pernah nggak adik-adik masih ingat beberapa waktu yang lalu kan ada tuh yang namanya kampanye. Ada orang yang dijagokan, lalu ketika dia datang ke satu tempat atau di sepanjang jalan itu diberi sambutan dan dielu-elukan, hidup si anu gitu ya. Tapi saat ini yang mereka sambut dan elu-elukan adalah nama seorang raja. Siapa itu rajanya? Dia adalah Raja Damai. Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Apa sambutan mereka? Sambutan mereka itu adalah Hosana, Hosana. Demikianlah Tuhan disambut, tidak hanya cukup dengan suara, tapi mereka juga dalam sukacita menyambutnya dengan cara ada daun-daun palem itu mereka taruh supaya nanti bisa dilewatin di sini nih, supaya menggambarkan sukacitanya yang luar biasa itu dibentangkan di di tengah jalan yang akan dilewati. Padahal Yesus itu naik keledai loh. Ya, Yesus naik ke atas keledai biar nanti keledainya kalau lewat sini nih nggak apa-apa, biar semarak. Mereka ambil daun palem disusun di jalanan. Tidak cukup sampai di situ. Wah, aku nggak dapat daun palem ini. Mereka juga membentangkan apa yang perlu mereka bentangkan. Supaya apa? Supaya raja yang mereka sambut itu nyata kemuliaannya. Nah, sekarang Tuhan Yesusnya juga sudah datang nih pagi ini nih.
Pagi ini Yesus datang lewat firman-Nya. Apakah kita juga sudah menyambutnya? Nang, menyambutnya gimana dong? Mempersiapkan hati untuk mendengar, duduk dengan manis, dan tidak sambil main HP. Kok Inang tahu? Iya, Pak Hopu Inang kan ada begitu. Nah, dia mau mendengarkan firman Tuhan ketika dibacakan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah keluarga. Tapi tangannya gini-gini juga. Maksudnya begini loh. Kita siap menyambut kehadiran Tuhan, tapi dengan tulus dan sukacita. Sampingkan dulu kegiatan-kegiatan lain, tapi fokus dengan penyambutan kepada Tuhan melalui firman-Nya. Lalu bagaimana? Orang-orang tadinya bingung. Kok sedemikian hebatnya ini raja disambut ya? Emangnya siapa? Lalu orang-orang Farisi bisik-bisik. Kamu nggak tahu ya? Lah itulah Tuhan yang dulu pernah membangkitkan Lazarus yang sudah mati itu dari kuburnya lalu hidup lagi. Itu yang mereka sambut. Jadi bukan hanya sekedar raja saja, bukan hanya sebutan saja sebagai raja. Itu loh, kamu pernah ingat enggak? Lazarus sudah mati dikubur. Terus Yesus membangkitkannya dari kuburnya. Tapi Yesus tidak harus gali kuburannya, tidak harus cangkul kuburannya. Yesus hanya dengan firman-Nya memerintahkan kepada Lazarus supaya Lazarus bangkit dan hidup lagi. Itulah kebesaran raja yang sedang mereka elu-elukan itu. Raja yang sedang mereka sambut itu. Nah, hari ini rajanya ada di rumahmu, di rumah kita masing-masing. Dia datang menyapa kita lewat firman-Nya. Lalu apa dong Inang yang harus kita ini? Tadi Inang sudah bilang, kita sudah menyambutnya kah dengan baik, dengan sungguhkah kita menyambutnya ketika mendengar firman Tuhan atau membacanya, mendengarkan penjelasannya. Apakah kita sudah siapkan hati kita menyambutnya dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, tanpa dibarengi sambil main game, tanpa dibarengi sambil bermain game sehingga tidak fokus mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang terakhir adik-adik ialah bahwa orang Farisi itu kan bisik-bisik. Siapa sih yang datang ini? Heboh benar juga orang nyambutnya. Nah, di ayat yang terakhir kata orang Farisi sesama mereka yang dulu tidak suka kepada Yesus, akhirnya mereka bilang gini, bisik-bisik nih satu sama lain. Sini katanya di ayat ke-18. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain. Artinya itu bisik-bisik tuh. Yang satu ngomong ke sana, yang satu juga. Lalu mereka bilang begini. Kamu lihat sendiri kan? Bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia.
orang yang selama ini berusaha menghalang-halangi berita sukacita tentang kemahakuasaan Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang turun ke dunia. Ada banyak halangan-halangan untuk memberitakan kebesaran itu. Ada banyak halangan yang dirasakan oleh pemberita-pemberita berita sukacita Injil Tuhan Yesus ini di berbagai macam daerah. Tetapi firman Tuhan menyatakan hari ini bait yang terakhir demikian. Kamu lihat sendiri kan bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Apapun upaya orang-orang yang tidak menyukai berkembangnya iman kepada Kristus, itu tidak akan berhasil. Kenapa? Karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita meskipun kita kecil di tempat yang tidak banyak yang seiman dengan kita, tapi kita dikuatkan melalui kuasa Roh Kudus, sehingga Injil Kristus itu akan disambut, diketahui dan dipercaya di seluruh dunia. Kan aku masih kecil nang, masih sekolah minggu, gimana? Ya kita tidak harus bawa Injil kemana-mana, ya. Tidak harus pegang-pegang Injil, main bawa Injil, terus main game pegang Injil, terus ya kemana-mana bawa Injil. Tidak harus seperti itu. Tetapi kita adalah Injil berjalan. Kita adalah Injil berjalan yang bisa dibaca orang dimanapun kita berada melalui tingkah laku kita sehari-hari, bicara kita, bermain kita karena kita masih anak-anak, keberadaan kita, cara kita menggunakan waktu, itu semuanya dapat dilihat, dapat dibaca karena kita adalah Injil yang berjalan. Sehingga ya memang kita nggak bisa pergi, kepinginnya sih saya enak mau memberitakan Injil kemana ya, mana daerah yang paling pelosok di Kalimantan Barat, di Putus Sibau. Saya kepengen ke sana nang, ada teman-teman sekolah minggu kali di sana atau di Ketapang kan jauh. Tidak perlu kita pergi ke sana. Tapi kita bisa di lingkungan kita seperti Inang katakan tadi, menjadi Injil berjalan yang bisa dibaca orang di setiap saat. Melalui apa? Ya melalui pola hidup kita. Kalau bermain bagaimana? Kalau bermain enggak aci dong, ngakal-ngakalin teman. Jujur, kalau kita ke warung disuruh mama papa, gimana? Ada jujur di sana, kan? Kalau kita bermain, ada teman yang jatuh, dibiarin aja. Enggak, Injil Tuhan berjalan, kita harus mau menolongnya. Karena dengan membiarkannya kita sudah tidak peduli, berarti oh kita juga sudah melanggar firman Tuhan yang keenam. Apa tuh nang titah keenam? Kakak-kakak tahu ndak ya Kak ya? Kak Yos coba bilang Yos, titah keenam gimana Kak Yos? Jangan
Jangan membunuh. Seperti yang Kak Yosta bilang itu, membunuh itu kan tidak harus ditusuk, mati, atau dipangkung sampai mati, bukan. Tetapi membunuh artinya menyakiti, ya. Nah kalau kita biarkan temannya waktu jatuh disakiti, dibiarkan aja ketika ulas itu, memang kau salah. Begitu, itu berarti kita bukunya itu sudah tercoret. Tercoret apa? Tercoret karena kejebur lumpur kali ya, jadi ada lumpurnya, jadi sulit orang membacanya. Ya begitulah contohnya. Nah jika sudah demikian, adik-adik sekalian, maka ayat terakhir tadi menjadi ayat sukacita kita, bagian yang terakhir. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia. Seluruh dunia datang mengikuti Dia. Dia itu siapa? Dia itu adalah Yesus Kristus yang dielu-elukan tadi. Yuk sama-sama ucapkan sekali lagi ayat yang ke-17 tadi. Hosiana, 1, 2, 3. Hosiana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Sekali lagi yuk. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Dan yang terakhir kita ucapkan, lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia. Seluruh dunia, bukan hanya HKBP Jeruju, tetapi seluruh dunia. Kita akan menjadi Injil berjalan sehingga seluruh dunia menjadi pengikut Dia melalui kita sebagai buku berjalan atau Injil Tuhan yang berjalan. Amin. Kita berdoa adik-adik, yuk lopit tangannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami siap menyambut kehadiran Tuhan sebagai Raja Israel, sehingga kami juga mau menjadi Injil berjalan supaya semua orang di seluruh dunia menjadi pengikut Engkau. Paling tidak Tuhan, kami dapat menjadi Injil berjalan di tengah-tengah lingkungan kami berada, di tempat bermain, di sekolah, di rumah, atau kemanapun kami pergi. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami semuanya dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa pagi ini untuk anak-anak sekolah minggu di mana saja pun berada di seluruh penjuru dunia, supaya Tuhan menganugerahkan kepada mereka kesehatan melalui kepatuhan mereka untuk senantiasa melakukan protokol kesehatan dimanapun mereka berada, sehingga anugerah kesehatan yang Tuhan beri dapat dipakai untuk melanjutkan hari-hari yang sudah Tuhan sediakan. Dan juga Tuhan, anak-anak sekolah minggu dapat mengikuti semua program pemerintahan, belajar secara daring di rumahnya masing-masing, dibantu oleh para orang tua. Tuhan yang baik, berkatilah doa kami, memohon kepadamu agar COVID-19 segera berakhir. Biarlah kiranya Tuhan kami juga mau menjadi pahlawan-pahlawan keselamatan melalui kepatuhan kami mengikuti protokol kesehatan.
Tuhan yang baik, berkati juga para orang tua anak-anak sekolah minggu supaya tetap setia mendampingi anak-anaknya di setiap ibadah sekolah minggu di minggu pagi. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang tua supaya mereka dapat mencukupkan yang perlu untuk semua anak-anak melanjutkan kehidupan sehingga mereka tidak berkekurangan. Terima kasih Tuhan, berkati juga semua para pengajar di tingkatan sekolah agar para pengajar juga tetap sehat dan kuat pada saat mereka memberikan pelayanan pembelajaran secara daring kepada anak-anak. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan supaya kami semuanya dapat menerima berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo adik-adik kita bernyanyi ya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Ayat 2, siapkan hati kalian. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Yuk, kita semuanya sudah berdiri, lopit tangannya, pipit mata, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi minggu depan seperti ini. Tuhan berkati semuanya tetap dalam sehat. Tuhan berkati tetap untuk setia. Tuhan berkati untuk tetap mau menyambut Tuhan di rumahnya masing-masing. Hosana, diberkatilah Dia, Raja, Raja damai.